Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyadul Anam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, yaitu DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah kami ini yaitu Bapak Dr. Haji Fauzi Syam SH.M.Hum dan Bapak Nur Yandri SH.LLM. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi tentang fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pemerintahan daerah. Nah, jadi di sini saya menyebutkan mengapa harus mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan salah satu dari penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat di daerah. Nah, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari penjelasan tentang pemerintahan daerah tadi, maka DPRD merupakan salah satu bagian dari pemerintahan daerah. Karena pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pembentukan peraturan daerah, kemudian anggaran, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Fungsi dari DPRD ini terdapat di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Nah, DPRD memiliki tugas utama yang harus dijalankan, yaitu ketiga fungsi ini: pembentukan peraturan daerah, kemudian anggaran, dan pengawasan. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang pembentukan peraturan daerah. DPRD memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dapat diusulkan oleh DPRD sebagai raperda atau rapat peraturan daerah yang inisiatif atau diusulkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini tentu saja kepala daerah seperti gubernur di tingkat provinsi dan bupati atau wali kota di tingkat kabupaten dan di tingkat kota. Adapun dalam pembentukan perda ini, raperda dari kepala daerah dan raperda dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibahas bersama-sama. Nah, di sini setelah dibahas bersama-sama, telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka baru ditetapkan sebagai peraturan daerah oleh kepala daerah. Setelah ditetapkan sebagai peraturan daerah, baru diundangkan di dalam lampiran daerah. Nah, kemudian DPRD memiliki fungsi anggaran. DPRD memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran pendapatan belanja daerah atau yang disingkat APBD. Nah, jadi DPRD ini memiliki kewenangan untuk menyusun
tetapi APBD ini diajukan oleh eksekutif. Kemudian fungsi pengawasan. DPRD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Nah, di sini yang melaksanakan peraturan daerah adalah pemerintah daerah. Jadi, DPRD mengawasi pemerintah daerah menjalankan peraturan daerah yang telah dibentuk. Dari ketiga fungsi ini, menurut saya, setelah dibentuknya peraturan-peraturan daerah, tidak ada lagi yang namanya pengawasan, tidak ada lagi yang namanya evaluasi, ataupun tidak ada lagi yang namanya penyesuaian atau apakah peraturan daerah ini efektif dijalankan di dalam kehidupan daerah bermasyarakat. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan tentang fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila terdapat kesalahan ataupun terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini dapat disampaikan. Saya akhiri. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.